Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau ke arah stasiun Tasikmalaya dan akan naik kereta api Pasundan dari Tasik ke Bandung, lebih tepatnya stasiun Kiara Condong. Setelah tadi sebelumnya saya naik bis Doa Ibu dari Jakarta ke Tasik, videonya udah tayang. Dan sekarang saya mau lanjut balik ke arah Jakarta, tapi mampir Bandung dulu. Kita mau coba kereta api Pasundan yang baru-baru ini udah ganti ke ekonomi New Generation modifikasi. Sebelumnya kereta api Pasundan ini tuh pakai ekonomi 106 tempat duduk, rasa kereta lokal, dan sekarang keretanya udah ganti sarana ke ekonomi New Generation modifikasi mulai 1 Agustus kemarin. Dan kita nyobanya jarak dekat aja dari Tasik ke Bandung dan pakai tarif khusus. Harganya 90.000. Mantap. Ini kita mau ke stasiun Tasik. Nah, stasiunnya di sana, ke Pejuang dulu nih. Nah, ini dia bangunan depannya stasiun Tasikmalaya. Dan ini pertama kalinya saya keluar stasiun Tasikmalaya. Sebelum-sebelumnya kan kalau saya naik kereta ke sini tuh cuma di dalam doang ya. Sekarang ini udah jam setengah 3, Pasundan berangkat sejam lagi sih, jadi kita langsung masuk aja yuk. Ini ada toko oleh-oleh dan sini ada tempat check-in counter. Tempat check-in counter, sini loket sama customer service. Dan situ ada tempat boardingnya. Ini boardingnya masih pakai boarding manual ya, bukan pakai face recognition karena belum ada di Tasikmalaya ini. Ini di ruang tunggu luar udah banyak penumpang ya. Nggak tahu nih mau naik kereta apa, karena di antara kereta Pasundan ini tuh ada 2 kereta yang ke Bandung juga, ada Malabar sama Argo Wilis. Malabar ini di depannya Pasundan, Argo Wilis di belakangnya Pasundan. Pasundan, Pak. Berangkat sesuai jam di tiket ya? Ya. Ekonomi udah sebelah situ. Boleh masuk, Pak? Boleh? Ya. Udah boleh masuk. Nah, ini dia ruang tunggu di peron stasiun Tasikmalaya. Sini sih masih sepi ya, masih pada nunggu dulu. Kita ke musola dah, belum sholat saya. Dan sekarang stasiun Tasikmalaya udah ada kanopi ya. Terakhir kesini tuh pas naik apa ya? Oh ya, pas naik Serayu. Pas naik Serayu belum ada kanopi. Sekarang udah ada kanopinya nih, mantap. Nah, itu musola, kita sholat dulu yuk. Nah, ini mau ada kereta masuk, kereta api Pangandaran dari Gambir ke Banjar. Nah, ini kereta api Pangandaran masuk jalur 2 stasiun Tasikmalaya. Dan ini kereta api Pangandaran tuh awal banyak ya, karena kan dia harusnya ngalah sama Kuto Jaya Selatan di Raja Polah. Tapi ini Pangandarannya yang menang. Dan ini Pangandarannya nunggu Pasundan dari arah sana, dari Awi Pagi. Nanti kalau nggak salah Pasundan ini masuk jalur 3. Kita tunggu yuk Pasundan. Mantan kereta Red Flag yang sekarang juga masih Red Flag sih harganya kalau full trip. Nah, itu JPL sana sudah berbunyi persiapan kereta api Pasundan masuk jalur 3 stasiun Tasikmalaya. Dan setelah Pasundan masuk nih, Pangandaran berangkat ke arah Banjar.
Nah, kali ini saya di ekonomi 2 nih, sini. Kita langsung masuk aja, kenal atas dulu. Bagian saya akan mengakhiri perjalanan stasiun Tasikmalaya. Terus pergi ke Bali. Para pengendara dan maskapai vertikal di dalam kereta. Nah, ini kereta api Pasundan ekonomi 2. Kali ini saya di kursi 4C. Ya, paling depan. Tapi tumben ini Pasundan rame. Oh, saya di sini nih. Nah, ini mumpung ada kursi yang kosong jadi kita review dulu ya sebelum ditempatin. Ini ada meja kecil, ada stop kontak juga. Ada armrest pinggir sama armrest tengah. Nah, bisa dinaikin. Kursinya kayak gini, standar ekonomi new generation modifikasi. Ini ada gantungan juga. Ini ada kantung elastis buat naruh sampah. Dan ini ada cross reclining kedua sih, tombol. Ini tombolnya nih, tinggal pencet, nanti kursinya bakal mundur kok. Dan ini ada TV di depan buat hiburan. Dan ada LED juga PIDS. Dan ini kita dapat di K301401 kereta ekonomi tanpa penggerak yang mulai dinas tahun 2014 urutan pertama. Ini kalau nggak salah punya Bandung deh. Jadi ekonomi new generation ini tuh sebenarnya adalah ekonomi Kemenhub 80 tempat duduk yang dirombak oleh Balai Esa Manggarai jadi ekonomi 72 tempat duduk. Dan jadinya kayak gini nih, Pasundan. Selain itu juga kursinya ini bisa diputar, cara muternya gini ya, begitu. Cara muter gini, jadi bisa ada pada depan dan bisa searah laju kereta juga. Tapi kalau ada depan kayaknya sempit, jadi kita balikin lagi aja. Kereta api Pasundan ini berangkat jam 15.29 alias setengah 4 kurang 1 menit. Karena di stasiun Tasikmalaya ini kereta api Pasundan harus tunggu disusul dulu sama kereta api Malabar. Sama-sama ke arah Bandung tapi bisa kesusul. Karena Pasundan ini kecepatannya itu cuma 100 km per jam, sedangkan Malabar itu udah 120 km per jam. Dan nanti di Indihiyang juga kereta api Pasundan bakal disusul kereta api Argo Wilis yang sama-sama rutenya Surabaya ke Bandung. Mantap. Ya, walaupun udah ganti rangkaian tetap aja ya masih ngenes Pasundan ini. Dan ini lokomotif dinas kita CC 20335 milik Medion. Ya, sembari nunggu kereta api Malabarnya masuk dan nyusul Pasundan, ini saya mau ngasih fun fact ya. Jadi kereta api Pasundan ini tuh adalah kereta new generation kedua yang ke 2 Bandung. Sebelumnya ada kereta api Lodaya dan itu stainless steel new generation, dan kereta kedua new generation yang ke Bandung adalah kereta api Pasundan. Ya, walaupun new generation modifikasi sih. Nah, ini kereta api Malabar persiapan masuk.
Nah, ini kereta api Malabar masuk stasiun Tasikmalaya di jalur 2 dan persiapan menyusul kereta api Pasundan yang ada di jalur 3. Nah, ini penumpang Malabar. Ramai ya ternyata. Nah, ini sinyal buat kereta api Malabar udah hijau. Kereta api Malabar persiapan berangkat menuju Bandung dan menyusul Pasundan. Ini belum apa-apa udah kebantai. Oke, Malabar udah berangkat dan Pasundan masih stay di sini. Ini berangkatnya jam 15.29, bentar lagi sih. Kita langsung masuk aja. Oh ya, di sini ada kode E415. Ini artinya kereta ini hanya bisa melaju sampai 100 km/jam saja. 41 ini adalah baut kosongnya 41 ton, 5 adalah boginya, bogi K5. Jadi New Generation modifikasi ini tuh boginya masih bogi K5, bukan bogi K10 kayak New Generation stainless. Dan sambungannya juga masih sambungan karet, bukan sambungan akordeon kayak New Generation Inka. Nah, ini ada tulisannya ekonomi New Generation. Ini yang ngebedain antara Gen Ori sama New Gen Modif. Kalau New Gen Modif ada plakatnya New Generation. Kalau New Gen Stainless kan nggak ada ya. Nah, ini untuk toilet di kereta ekonomi New Generation modifikasi. Kita lihat tuh. Klosetnya udah kloset duduk, mantap. Interiornya kayak gini. Bersih sih, mantap. Tapi agak becek itu tadi. Kereta api Pasundan diberangkatkan dari stasiun Tasik menuju Kiara Condong, Bandung. Pemberhentian normalnya nanti kita berhenti di Cipendei, Cibatu, Leles, sama Rancaikek. Itu pemberhentian normal ya. Tapi untuk pemberhentian bersilang nanti kalau nggak salah di Indihiyang, Ciawi, sama Nagrek. Kereta api Pasundan masuk stasiun Indihiyang, satu stasiun setelah stasiun Tasikmalaya. Sini kita akan disusul oleh kereta api Argo Wilis yang punya jalur. Namanya juga Argo ya, jadi wajib didahuluin. Mantap. Sinyalnya belum ngangkat sih ini. Masih lama kayaknya, belum berangkat Tasik. Oh ya, stasiun Indihiyang ini tuh letaknya dekat jalan raya lintas provinsi. Nah, itu jalan rayanya. Sebenarnya kalau Indihiyang ini bisa naik turun penumpang, saya turun di Indihiyang tadi terus naik
Pasundan dari sini. Cuma kan stasiun Indihang ini stasiun kecil lah, nggak buat naik turun penumpang, jadi harus ke Tasik dulu. Dan jarak dari Indihang ke Tasik ternyata jauh juga ya, 6 km. Kita masih nunggu Wilis King Selatan. Dan ini yang bikin waktu tempuh Pasundan itu lebih lama daripada Argo Wilis dan Malabar tadi, karena Pasundan ini disusulnya 2 kali dan juga nanti bakal kena silang. Makanya Tasik ke Bandung aja bisa hampir 4 jam ya. Tapi ada yang lebih parah lagi sih, Pangandaran, karena dia lawannya kereta dari arah Bandung semua. Sama Serayu juga sih, Serayu malam itu lawan arus juga. Kereta-kereta dari Bandung itu ke arah timur semua, sedangkan Pangandaran sama Serayu ini ke arah barat. Nah, ini masih mending ya, cuma ngalah sama Serayu pagi sama Turangga doang. Kita lihat-lihat dulu di stasiun Indihang. Stasiun ini cuma gini aja, stasiun kecil. Dan itu depan udah jalan provinsi tuh. Nah, itu sinyalnya udah ngangkat tuh. Kereta api Argo Wilis persiapan melintas stasiun Indihang menyusul Pasundan. Di Argo Wilis negara sana tuh. Oke, berangkat. Nah, ini pemberhentian kereta api Pasundan dari Surabaya Gubeng ke Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Ngawi, Walikupang, Sragen, Purwosari, Klaten, Tempuyangan, Wates, Kotoarjo, Kebumen, Gombong, Kerwaya, Maus, Sidareja, Banjar, Ciamis, Tasik, Indihang, Ciawi, Cipende, Cibatu, Leles, Nagrek, Rancaikek, Kiara Condong. Emang ngecer sih Pasundan. Makanya ini Pasundan lama banget perjalanannya, udah ngecer, kecepatannya cuma 100 km/jam. Dan disusulnya 3 kali loh ini, di Wates disusul Madiun Jaya, di Tasik disusul Malabar tadi, dan ini disusul Argo Wilis. Tapi kali ini saya naiknya dari Tasik ke Kiara Condong aja. Jadi pemberhentiannya cuma di Cipendai, Cibatu, Leles, sama Rancaikek yang berhenti reguler, dan Indihang, Ciawi, sama Nagrek untuk Peksilang. Mantap. Adem loh asli nih. 20 pantas dingin. Kereta api Pasundan masuk stasiun Ciawi. Pemberhentian selanjutnya dari Raja Polah. Sini kita nggak naik turun penumpang, tapi kita akan bersilang dengan kereta api Serayu dari Pasar Senen tujuan Purwokerto lewat Bandung, Tasik, Banjar, Kroya. Dan setelah ini treknya itu nanjak sampai Cipendei. Jadi nanti kita kayaknya bakal toilet ride deh buat ngedengar dari lokomotifnya. Apalagi kan lokomotifnya CC203 nih, pasti nanti merdu banget dah suara kata-kata lah. Dan seperti biasa kalau kena silang di Ciawi tuh pemandangannya pasti bagus. Ya tuh ke atas itu bukit-bukit, dan nanti kalian nanjak nih. Nah itu JPL udah menutup persiapan kereta api Serayu melintas stasiun Ciawi menyelang kereta api Pasundan.
Kereta api Pasundan masuk stasiun Cipendei. Pemberhentian selanjutnya dari stasiun Tasikmalaya. Ini pemberhentian reguler. Kalau tadi di Indihiyang sama Ciawi buat silangan. Ini kita mau jajan ya. Lihat tuh. Kita mau keluar, mau beli nasi. Nah, kita keluar sebentar baru masuk lagi. Kita mau beli nasi di warung ujung sana. Ini beli nasi di warung pojok nih. Dari stasiun belok ke kanan. Ini sama warungnya kalau kelihatan. Nah, dari tadi pagi belum kena nasi sore ini. Beli di Cipendei. Jadi saya beli tempe orek, bihun sama dadar 12.000. Yang kita tinggal cari air. Nah, ini beli esnya Nutrisari. Kalau langsung masuk aja yuk. Oh ya, di Cipendei ini kereta api Pasundan berhenti 10 menit seperti biasa. Kereta yang melintas di Cipendei itu wajib berhenti buat pemeriksaan rangkaian. Mantap. Ini enak nih, vibesnya lagi senja. Ini kereta api Pasundan berangkat dari stasiun Cipendei menuju Kiara Condong. Saya mau makan dulu ya. Jadi paling nanti rekamnya pas sudah mau masuk Cibatu. stasiun Cibatu. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cibatu, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Hari kita bertemu percabangan dari arah Garut Kota sebelum stasiun Cibatu. Ini jalur yang biasa dilewatin Papandayan, lokal Garut Cibatuan, sama Cikuray. Kereta api Pasundan masuk stasiun Cibatu. Pemberhentian selanjutnya dari stasiun Cipendei. Ini dua pemberhentian terakhir buat naik turun penumpang ya. Tiga ding sama rancangan terakhir.
api Pasundan masuk stasiun Leles, pemberhentian selanjutnya dari stasiun Cibatu. Jadi di Kabupaten Garut ini kereta api Pasundan berhentinya di Cipendei, Cibatu sama Leles. Dan Leles ini yang paling dekat aksesnya ke Garut Kota, karena di depan stasiun Leles itu udah jalur lintas provinsi. Sebenarnya Cipendei juga dekat jalan provinsi, tapi dia jauh dari Garut Kotanya.
Kereta api Pasundan masuk stasiun Nagrek, persilangan terakhir dengan kereta api Turangga sebelum kita masuk jalur ganda dari Cicalengka sampai Kiara Condong. Karena setelah Nagrek kan Cicalengka, nah Cicalengka sampai Kiara Condong itu udah jalur ganda alias udah double track. Kita lihat tuh kereta api Turangga melintas stasiun Nagrek. Stasiunnya ada di sana. Ada yang dukun juga ternyata. Kereta api Pasundan masuk stasiun Rancaikek, pemberhentian terakhir sebelum tiba di stasiun Kiara Condong. Dan kereta api Pasundan ini adalah satu-satunya kereta jarak jauh yang berhenti di sini. Kalau yang berhenti di sini cuma kereta lokal aja, kayak lokal Bandung Raya sama lokal Garut Cibatuan. Dan perjalanan kali ini lumayan seru sih dari Tasikmalaya ke Bandung. Jadi kita disusul 2 kereta, disusul Malabar sama disusul Argo Wilis, dan disilang 2 kereta, disilang Serayu sama disilang Turangga. Dan view-nya juga cakep sih, menghadap senja. Ya seperti yang saya bilang di awal ya, kereta Pasundan ini tuh walaupun rangkaian udah nggak refleks lagi ya, udah nyaman pakai ekonomi new generation modifikasi, tapi harganya masih mahal banget, mahalnya pakai banget. Nanti saya cantumin di layar. Ini udah harganya mahal, waktu tempuhnya juga lama, hampir 14 jam. Beda kayak Arina yang lebih murah dari Pasundan dan waktu tempuhnya lebih cepat. Dan perjalanan kali ini saya bayarnya pakai tarif khusus dari Tasikmalaya ke Bandung atau Kiara Condong sih. Harganya 90.000 di kelas ekonomi. Ya entah itu ekonominya ekonomi new generation atau ekonomi stainless steel, sama sih harganya. Soalnya kalau eksekutif ada yang beda tuh. Argo Wilis 140 dan eksekutif lainnya 120. Ya ini berangkat dari stasiun Rancaikek, sebentar lagi stasiun Kiara Condong tujuan akhirnya. Istirahat bentar dan nanti malam lanjut lagi naik kereta ke arah Jakarta. Kereta api Pasundan masuk stasiun Kiara Condong tujuan akhirnya 18.56. Tadi masuk sini 18.56 sih, awal 2 menit. Dan nanti aja dah turun dah, nunggu sepi. Nah ini udah pada keluar semua, saatnya kita keluar juga dan naik benda ini. Mantap. Bayangin pagi-pagi turun dari Kahuripan langsung olahraga di sini. Mantap. Ya kan tadi udah naik ya, udah naik JPO, naik Skybridge. Sekarang kita perosotan. Mantap. Wih,
Ini perosotan sih. Kita rekam Lodaya dulu yang masuk, habis itu kita keluar. Nah, itu tadi kereta api Lodaya sudah masuk stasiun Kiara Condong dan saatnya kita keluar. Oke, dulu tadi perjalanan saya dari stasiun Tasikmalaya ke stasiun Kiara Condong Bandung naik kereta api Pasundan. Kereta yang sudah ganti rangkaian dari ekonomi tegak jadi ekonomi new generation modifikasi, dan jadi kereta new generation kedua yang ke arah Bandung setelah kereta api Lodaya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.